Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. PSSI jemput Pascal Struwij untuk Piala Dunia 2026, naturalisasi dipercepat. Isu naturalisasi bek Leeds United, Pascal Struwij, kembali mencuat jelang ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain berusia 25 tahun itu disebut menjadi rebutan antara timnas Indonesia dan Belgia, sehingga membuat PSSI bergerak cepat mengamankan jasanya. Langkah strategis ini dinilai sebagai bagian dari upaya PSSI memperkuat skuad Garuda menghadapi lawan-lawan berat seperti Arab Saudi, Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman di putaran kualifikasi selanjutnya yang akan digelar akhir tahun ini. Pascal Struwij, bek tengah bertubuh jangkung kelahiran Deurne, Belgia, menjadi perhatian sejak tampil impresif bersama Leeds United di kompetisi EFL Championship. Pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia melalui garis kakek dan nenek ini santer dikabarkan masuk radar naturalisasi PSSI. Sumber dalam PSSI menyebutkan bahwa pihak federasi telah lama memantau Struwij dan bahkan telah melakukan pendekatan informal melalui pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Struwij bahkan beberapa kali terlihat menghadiri pertandingan tim-tim Indonesia bersama staf pelatih, menguatkan spekulasi bahwa proses naturalisasi sedang dijajaki secara serius. Dia, Struwij, pemain berkualitas, dan dia punya darah Indonesia. Ini yang sedang kami kaji. Tetapi semua harus sesuai prosedur, tidak bisa buru-buru, ujar salah satu petinggi PSSI yang enggan disebutkan namanya. Media asing, termasuk sejumlah portal olahraga di Belgia dan Inggris, menyoroti rumor naturalisasi Struwij sebagai langkah ambisius Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Bahkan media Cina menyebut Struwij sebagai aset pertahanan yang bisa menjadi kekuatan besar bagi Indonesia jika berhasil direkrut. Struwij sendiri sempat bermain untuk timnas Belanda U17 hingga U20, namun belum pernah tampil untuk tim senior, membuka peluang baginya untuk berganti federasi sesuai regulasi FIFA. Di sisi lain, Belgia dikabarkan juga tengah mempertimbangkan untuk memanggilnya secara resmi ke tim senior, membuat persaingan semakin panas. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebelumnya sempat membantah bahwa pihaknya tengah memproses naturalisasi pemain baru menjelang ronde 3 kualifikasi pada Juni lalu. Namun, sumber internal menyatakan bahwa wacana naturalisasi Struwij tidak sepenuhnya tertutup, terutama untuk kebutuhan ronde 4. Untuk saat ini belum ada keputusan resmi. Tapi kami tidak menutup pintu. Semua sedang dikaji, baik dari sisi teknis, administratif, dan kesiapan si pemain sendiri, ujar Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI. Langkah naturalisasi memang telah menjadi bagian dari strategi jangka panjang PSSI dalam membangun kekuatan timnas. Jika benar PSSI akan menaturalisasi Struwij, maka beberapa syarat mutlak harus dipenuhi. Selain belum pernah bermain untuk timnas senior negara lain, pemain juga harus membuktikan garis keturunan hingga 2 generasi ke atas, kakek nenek, yang berasal dari Indonesia, atau memenuhi kriteria kewarganegaraan lainnya. Namun, proses ini tidak akan mudah. Hukum Indonesia tidak mengizinkan dui kewarganegaraan bagi warga dewasa. Artinya, Struwij harus melepaskan kewarganegaraan Belgia atau Belanda, tergantung paspor yang ia pegang, jika ingin memperkuat Indonesia secara resmi. Selain itu, dokumen pendukung dan kelengkapan administratif harus diverifikasi oleh pemerintah, imigrasi, hingga disetujui oleh DPR dan Presiden. Proses ini, secara normal, memakan waktu hingga beberapa bulan. Indonesia resmi lolos ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah tampil impresif di putaran sebelumnya. Di babak ini, skuad Garuda akan bergabung bersama 5 tim kuat lainnya, Arab Saudi, Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman. Laga akan digelar mulai Oktober 2025 dengan sistem round robin. Hanya 2 tim teratas dari grup ini yang akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Melihat komposisi lawan, praktis tidak ada pertandingan mudah. Semua lawan punya tradisi kuat di kancah Asia, bahkan dunia. Oleh karena itu, tambahan pemain seperti Pascal Struwij dinilai penting untuk mempertebal kekuatan lini belakang Indonesia. Kabar rencana naturalisasi Struwij mendapat tanggapan beragam dari publik.
sebagian besar fans menyambut positif, menilai bahwa kehadiran pemain berkelas Eropa akan meningkatkan kualitas tim. Namun tak sedikit pula yang mengkritik strategi ini, menyebut naturalisasi sebagai solusi instan yang bisa merusak regenerasi pemain lokal. Kalau memang dia punya darah Indonesia dan mau berjuang untuk Garuda, ya sah-sah saja. Tapi jangan sampai ini mematikan kesempatan pemain lokal yang sudah kerja keras di Liga 1, ujar Andri, pengamat sepak bola nasional. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pascal Struijs mengenai ketertarikannya membela timnas Indonesia. PSSI pun masih dalam tahap pengkajian. Jika proses dapat dimulai dalam waktu dekat dan berjalan lancar, Struijs berpeluang besar menjadi bagian dari timnas Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah pemain Leeds United ini akan menjadi pilar baru lini belakang Garuda? Semua tergantung keputusan yang akan dibuat dalam beberapa bulan ke depan. Miliano Jonathans jadi incaran PSSI untuk naturalisasi, Erick Thohir dan Kluivert kompak dukung. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, terus melakukan manuver strategis jelang bergulirnya babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah sukses meloloskan timnas Indonesia ke putaran ini, federasi kini menyiapkan amunisi tambahan demi menjaga asal lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Salah satu langkah utama yang tengah digodok adalah rencana naturalisasi pemain muda potensial asal Belanda, Miliano Jonathans. Nama Miliano Jonathans, winger lincah yang saat ini bermain untuk Vitesse Arnhem di Eredivisie, mencuat sebagai calon naturalisasi terbaru menyusul performanya yang konsisten di level klub serta latar belakang keturunan Indonesia yang dimilikinya. Jonathans, yang masih berusia 22 tahun, menjadi sorotan karena gaya bermainnya yang dinamis dan kemampuannya menembus pertahanan lawan dari sisi sayap, posisi yang masih menjadi titik lemah timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara menanggapi kabar ini. Dalam konferensi pers usai rapat koordinasi bersama pelatih dan jajaran pengurus tim nasional, Erick menyatakan bahwa proses penjajakan dengan pihak Jonathans sudah dimulai. Kami sedang menjajaki kemungkinan naturalisasi Miliano Jonathans. Dia pemain muda dengan kualitas yang menjanjikan, dan yang terpenting, dia punya darah Indonesia. Ini adalah bagian dari rencana jangka panjang kami untuk memperkuat tim menghadapi tantangan di ronde 4, ujar Erick Thohir, Kamis 19 Juni. Erick juga menegaskan bahwa PSSI tidak sembarangan dalam memilih pemain untuk dinaturalisasi. Naturalisasi hanya diberikan kepada pemain yang memiliki kualitas mumpuni dan bersedia berkomitmen penuh membela Garuda. Miliano bukan hanya memenuhi syarat teknis, tapi juga punya semangat untuk membela Indonesia, tambahnya. Indonesia akan menghadapi tantangan besar di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan hasil undian, 6 negara yang tergabung dalam grup Indonesia adalah Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, dan Oman, semua merupakan kekuatan besar di kawasan Asia Barat. Melihat komposisi tersebut, Ketua Umum PSSI mengakui bahwa tidak ada pertandingan mudah bagi skuad Merah Putih. Kita menghadapi tim-tim yang sudah langganan tampil di Piala Asia bahkan Piala Dunia. Maka dari itu, kami harus memperkuat tim dengan talenta terbaik yang tersedia, ucap Erick. Kualifikasi ronde 4 akan digelar dalam format round robin kandang dan tandang, di mana hanya 2 tim teratas dari masing-masing grup yang otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Posisi ketiga masih harus melewati babak playoff antar konfederasi, menjadikan setiap laga bernilai sangat tinggi. Pelatih Kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menyambut positif rencana mendatangkan Miliano Jonathans. Kluivert yang sebelumnya pernah melatih tim muda Barcelona dan timnas Curaçao, menilai Jonathans sebagai pemain yang cocok dengan filosofi bermainnya. Saya mengenal gaya bermain Miliano sejak dia di Akademi Vitesse. Dia punya kecepatan, kreativitas, dan kecerdasan taktik. Itu jenis pemain yang kita butuhkan untuk bersaing di level tertinggi, kata Kluivert. Kluivert juga menyebut bahwa kehadiran Jonathans akan memperkaya opsi taktik di lini serang. Dengan komposisi pemain yang kita miliki sekarang, kita butuh penambahan di sektor sayap.
Miliano bisa jadi senjata baru kita, tambah pelatih asal Belanda itu. Menurut informasi dari sumber internal PSSI, pihak keluarga Miliano Jonathans menyambut baik wacana ini. Ibunda Miliano diketahui merupakan keturunan Maluku, dan keluarga besar Jonathans disebut masih menjaga kedekatan budaya dengan Indonesia. Proses naturalisasi kini memasuki tahap verifikasi dokumen dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk Federasi Belanda. Jika semua berjalan lancar, Miliano berpotensi memperkuat timnas Indonesia pada laga pertama ronde 4 yang dijadwalkan September 2025. Sementara itu, publik sepak bola Indonesia memberikan reaksi beragam atas rencana ini. Banyak yang mendukung langkah PSSI sebagai bentuk keseriusan membawa Indonesia ke level dunia, namun sebagian juga mengingatkan agar pengembangan pemain lokal tetap menjadi prioritas. Rencana naturalisasi Miliano Jonathans merupakan bagian dari strategi jangka panjang PSSI dalam membangun tim nasional yang kompetitif di kancah Asia dan dunia. Setelah sukses mengintegrasikan pemain seperti Rafael Struijk, Sandy Walsh, Ivar Jenner, dan Shane Patinama ke dalam skuad Garuda, PSSI kini fokus mencari talenta diaspora muda dengan potensi tinggi. Dengan dukungan penuh dari Erick Thohir dan pelatih Patrick Kluivert, Miliano Jonathans berpotensi menjadi salah satu pilar masa depan timnas Indonesia. Jika proses berjalan lancar, publik bisa segera melihat aksi Miliano dengan seragam merah putih, membawa harapan baru bagi mimpi besar bangsa, tampil di panggung Piala Dunia. PSSI gerak cepat, proses naturalisasi Jairo Riedewald mulai dipercepat untuk perkuat timnas Indonesia. Setelah berbulan-bulan dinantikan, kabar gembira akhirnya mulai menyelimuti pencinta sepak bola tanah air. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, dilaporkan mulai bergerak cepat dalam proses naturalisasi gelandang berdarah Indonesia Belanda, Jairo Riedewald. Pemain yang kini membela klub Belgia, Royal Antwerp FC, disebut menjadi salah satu prioritas utama untuk memperkuat lini tengah timnas Indonesia yang baru saja mencetak sejarah. Riedewald, yang dikenal sebagai pemain serba bisa dan pernah memperkuat tim nasional Belanda di level junior hingga senior, masuk radar PSSI sejak awal 2025. Nama pemain kelahiran Haarlem, Belanda itu, mencuat seiring dengan pernyataan pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang secara terbuka menyebut Jairo sebagai salah satu nama penting dalam proyeksi jangka panjang skuad Garuda. Dia, Jairo Riedewald, adalah pemain yang sangat kami pertimbangkan. Kualitasnya tidak perlu diragukan, dan dia memiliki ikatan darah dengan Indonesia. Kami berharap prosesnya bisa segera rampung, ujar Kluivert beberapa waktu lalu. Proses naturalisasi Riedewald sejatinya sudah dimulai sejak Januari 2025. Namun, hingga pertengahan tahun, belum ada kejelasan atau perkembangan signifikan yang disampaikan secara resmi oleh PSSI maupun pihak pemerintah. Hal ini sempat membuat publik bertanya-tanya, mengingat naturalisasi pemain-pemain sebelumnya seperti Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen berjalan lebih mulus dan cepat. Namun, berdasarkan informasi terbaru yang diperoleh dari sumber internal PSSI, Federasi kini mulai mempercepat proses administrasi dan komunikasi lintas instansi untuk segera merampungkan berkas naturalisasi Riedewald. PSSI bahkan disebut sudah mengajukan kembali dokumen Riedewald ke Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, serta Kementerian Hukum dan HAM sebagai langkah awal menuju pengesahan di DPR. Ini tinggal menunggu waktu saja. Semua pihak sedang bekerja keras agar prosesnya bisa selesai sebelum laga kualifikasi berikutnya di bulan September, kata seorang pejabat PSSI yang enggan disebut namanya. Kebutuhan akan tambahan amunisi di lini tengah memang menjadi sorotan utama setelah timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam grup neraka yang akan mereka hadapi nanti, timnas membutuhkan pemain berpengalaman yang bisa menjaga stabilitas permainan di lini tengah. Jairo Riedewald, dengan segudang pengalamannya di Liga Inggris bersama Crystal Palace dan kini di Liga Belgia bersama Royal Antwerp, dinilai sebagai sosok ideal. Ia tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga cerdas dalam membaca permainan dan memiliki kemampuan distribusi bola yang baik. Riedewald adalah pemain grade A. Dia bisa bermain sebagai gelandang bertahan, bek tengah, maupun gelandang tengah.
Dengan fleksibilitas itu, dia bisa jadi aset luar biasa untuk timnas, ujar analis sepak bola nasional, Tio Nugroho. Menariknya, Riedewald sendiri beberapa kali mengisyaratkan ketertarikannya membela timnas Indonesia. Dalam wawancara terbatas dengan media Belanda awal tahun ini, ia menyebut bahwa keluarganya di Indonesia akan bangga jika ia bisa mengenakan seragam merah putih. Saya tahu kakek saya berasal dari Indonesia, dan itu selalu menjadi bagian dari identitas saya. Jika ada kesempatan membela Indonesia, itu akan menjadi kehormatan besar, ungkap Riedewald. Ucapan itu pun disambut hangat oleh publik sepak bola Indonesia. Di media sosial, seruan naturalisasi Jairo bahkan sempat menjadi trending, menandakan tingginya ekspektasi dan dukungan terhadap langkah PSSI. Meski demikian, proses naturalisasi pemain seperti Jairo tidak semudah membalikkan telapak tangan. Statusnya sebagai pemain yang pernah memperkuat timnas Belanda di level senior sempat menjadi ganjalan. Namun, karena ia hanya bermain dalam laga persahabatan non-resmi FIFA, secara regulasi FIFA, Jairo masih memiliki peluang membela Indonesia, selama ia memenuhi syarat keturunan dan administratif sesuai pasal 9 FIFA Statutes tentang perubahan asosiasi pemain. PSSI kini tengah menyiapkan argumentasi hukum yang kuat, dibantu oleh tim hukum dan komunikasi intensif dengan FIFA, agar transisi status ini berjalan tanpa hambatan. Semua proses ini harus kita jalankan secara hati-hati namun cepat. Kita tidak mau mengambil risiko administrasi yang bisa merugikan timnas di kemudian hari, tegas Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam pernyataan singkatnya di Jakarta. Jika semua proses berjalan lancar, Jairo Riedewald bisa melakukan debutnya bersama timnas Indonesia dalam FIFA Matchday bulan September, yang kemungkinan juga bertepatan dengan laga perdana putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert, yang tengah membangun tim dengan pendekatan campuran pemain lokal dan abroad, tentu berharap kehadiran Jairo bisa menjadi katalis bagi performa Garuda di level tertinggi. Ini bukan hanya soal kualitas pemain, tetapi juga mental dan pengalaman bertanding di level top Eropa. Itu yang kita butuhkan untuk menembus Piala Dunia, tutup Kluivert. Kini, harapan seluruh rakyat Indonesia hanya satu, semoga proses naturalisasi Jairo Riedewald berjalan lancar dan cepat. Skuad Garuda butuh pemain dengan mental baja dan kualitas elit seperti dirinya untuk mewujudkan mimpi ke panggung dunia. Patrick Kluivert bisa pertimbangkan Sydney van Hooijdonk sebagai tandem Ular Romeni, timnas Indonesia tatap babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mulai menyusun rencana besar untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi dalam babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama sang pelatih adalah lini depan. Meskipun Ular Romeni tampil cukup menjanjikan sebagai ujung tombak, Kluivert dikabarkan mempertimbangkan opsi menambah daya gedor dengan kehadiran penyerang anyar. Dalam konteks ini, nama Sydney van Hooijdonk, mantan striker Serie A asal Belanda, mulai mencuat dan dikabarkan sedang dalam proses naturalisasi untuk bisa membela timnas Indonesia. Sydney van Hooijdonk bukan nama asing dalam dunia sepak bola Eropa. Putra dari legenda sepak bola Belanda, Pierre van Hooijdonk, ini pernah mencicipi ketatnya kompetisi Serie A bersama Bologna sebelum dipinjamkan ke Heerenveen di Eredivisie Belanda. Meski namanya belum setenar sang ayah, Sydney memiliki potensi besar dengan gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik, ketajaman di kotak penalti, dan kemampuan duel udara yang mumpuni. Yang membuatnya menarik bagi timnas Indonesia adalah latar belakang keturunannya. Dari garis ibunya, Sydney memiliki darah Indonesia, yang membuat proses naturalisasi menjadi memungkinkan. Kabar yang berhembus belakangan ini menyebutkan bahwa dokumen naturalisasi Sydney sedang diproses dan ia telah menyatakan minatnya untuk membela Garuda. Ular Romeni, pemain berdarah Indonesia yang baru-baru ini resmi membela timnas Merah Putih, menunjukkan potensi besar sebagai striker modern. Dengan kecepatan, pergerakan tanpa bola, dan kemampuan memanfaatkan ruang, Romeni adalah tipe penyerang yang bisa menarik perhatian bek lawan dan menciptakan celah di lini belakang. Namun, Romeni cenderung lebih efektif sebagai penyerang pendukung atau second striker. Dalam skema dua penyerang,
Seperti yang mungkin diusung Patrick Kluivert yang dikenal gemar memainkan formasi 4-4-2 atau variasi 3-5-2, kehadiran target man seperti Sydney Van Hooijdonk bisa menjadi pelengkap sempurna. Kombinasi Romeni dan Van Hooijdonk bisa menghadirkan dimensi baru di lini serang timnas Indonesia. Romeni bisa mengacak-acak pertahanan lawan dengan mobilitasnya, sementara Van Hooijdonk menjadi eksekutor utama dengan kekuatan fisik dan penyelesaian akhirnya yang klinis. Selama memperkuat Heerenveen di Eredivisie, Van Hooijdonk mencatatkan lebih dari 30 gol dalam 2 musim. Ketajamannya menjadi sorotan meski belum konsisten di level tertinggi. Saat kembali ke Bologna, ia kesulitan menembus skuad inti karena persaingan yang ketat dan akhirnya memilih untuk mencari menit bermain lebih banyak di klub lain. Namun, potensi dan usianya yang masih muda, 24 tahun, membuat Van Hooijdonk dinilai masih bisa berkembang, terutama jika mendapatkan jam bermain yang cukup dan kepercayaan dari pelatih. Dengan kehadiran Patrick Kluivert yang juga berasal dari Belanda, komunikasi antara pelatih dan pemain tentu bisa terjalin dengan lebih mudah. Patrick Kluivert dikenal sebagai pelatih yang mengusung filosofi sepak bola menyerang. Sebagai mantan striker kelas dunia yang pernah membela Ajax, Barcelona, dan timnas Belanda, Kluivert tahu betul bagaimana meracik kombinasi penyerang untuk menciptakan peluang sebanyak mungkin. Dalam wawancara perdananya, ia menekankan pentingnya memiliki lini depan yang dinamis, berani mengambil risiko, dan mampu mengonversi peluang menjadi gol. Masuknya Sydney Van Hooijdonk bisa menjadi bagian dari strategi jangka menengah Kluivert. Ia tak hanya melihat kualitas individu, tetapi juga kesesuaian dengan gaya bermain tim dan peran taktis yang dibutuhkan. Setelah sukses menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dibutuhkan skuad dengan kedalaman dan kualitas untuk bisa bersaing di level ini. Dengan jadwal yang padat dan lawan yang semakin berat, kehadiran pemain seperti Van Hooijdonk akan sangat penting, terutama untuk menambah opsi rotasi dan mengantisipasi skenario-skenario taktis berbeda. Proses naturalisasi pemain keturunan sudah menjadi strategi aktif dari PSSI dalam beberapa tahun terakhir. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah menegaskan bahwa selama pemain menunjukkan komitmen dan memiliki garis keturunan yang jelas, proses naturalisasi akan didukung penuh oleh federasi dan pemerintah. Jika proses Sydney Van Hooijdonk berjalan lancar, bukan tidak mungkin ia bisa bergabung dalam waktu dekat dan mulai beradaptasi dengan skuad asuhan Kluivert sebelum laga-laga krusial kualifikasi dimulai pada September mendatang. Sydney Van Hooijdonk berpotensi menjadi rekrutan penting bagi timnas Indonesia, bukan hanya karena namanya yang besar, tetapi karena kualitas dan gaya bermainnya yang bisa menyatu dengan strategi Patrick Kluivert. Duetnya bersama Ola Romeni bisa menjadi senjata baru bagi Garuda untuk mengukir sejarah dan menggapai mimpi tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya. Semua mata kini tertuju pada perkembangan proses naturalisasi dan keputusan akhir sang pemain. Jika semua berjalan sesuai rencana, maka babak keempat kualifikasi bisa menjadi panggung debut bagi duet Romeni Van Hooijdonk yang sangat dinanti.